Dibuka dulu ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Herianto selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Bapak Daryanto selaku pengajar praktik, dan Bapak Yunis selaku pengajar praktik. Di sini kami akan mengadakan praktik coaching tentang supervisi akademik. Begitu nggih, Bu Tari? Nanti di sini di sesi pertama saya akan menjadi coachnya dan Bu Tari sebagai coachinya. Kasus yang saya ambil di sini, saya mengambil kasus pada saat pelaksanaan supervisi akademik mendapat teguran dari pengawas sekolah terkait dengan pembelajaran yang kurang menyenangkan. Dan penggunaan metode belajar yang masih monoton, begitu Bu Tari? Dan nanti Bu Tari mendapat banyak masukan dan itu menurut Bu Tari menjadi masalah ya. Nanti kita di sesi kali ini kita akan belajar coaching, saya sebagai coachnya dan Bu Tari sebagai coachinya. Begitu Bu Tari, bisa dimulai nggih? Siap, bisa Ibu, monggo Bu. Assalamualaikum Ibu Tari. Waalaikumsalam Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk saya? Iya, bisa. Ada apa ya Bu Tari? Saya lihat sepertinya Bu Tari terlihat agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Tari? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Tari, tapi Bu Tari bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah Ibu, saya iya. sehat. Iya. Kalau Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah juga sehat. Iya. Begini Bu Ika, saya mau cerita sedikit. Ada unek-unek di hati kemarin, masalah supervisi. Semoga Ibu Ika bisa membantu masalah saya. Dengan senang hati Bu Tari, nanti saya semoga bisa membantu, kita bersama-sama cari solusi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Tari? Begini Ibu, sebenarnya saya dengan obrolan ini saya ingin sekali mendapatkan solusi dari Ibu Ika tentang masalah yang saya hadapi. Ibu Ika ingat apa tidak, kemarin saya di supervisi, saya mendapatkan teguran dari pengawas Ibu. Oh, enggak. Coba Bu Tari ceritakan apa yang sedang dirasakan, mungkin saya bisa bantu sedikit, begitu Bu Tari? Iya Ibu, teguran dari pengawas mengatakan saya kurang menarik dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan ke anak. Metode yang saya gunakan hanya ceramah dan diskusi seperti itu Ibu. Jadi proses pembelajaran Bu Tari serasa tidak menyenangkan begitu ya Bu Tari, monoton begitu. Jadi Bu Tari kemarin mendapat teguran dan merasa kalau teguran itu jadi masalah ya buat Bu Tari ya. Terus bagaimana tanggapan Bu Tari dengan respon pengawas tersebut Bu Tari? Sebenarnya saya agak tersinggung dengan kritikan dari pengawas. Namun saya menyadari memang ketika kegiatan supervisi saya memang kurang maksimal Ibu. Jadi saya menerima segala kritikan dari pengawas untuk pembelajaran saya saat supervisi akademik Ibu. Jadi masalahnya begitu nggih Bu Tari. Kalau begitu
saya tanya Bu Tari dulu. Jadi selama ini apakah cara mengajar Bu Tari selalu monoton seperti itu tanpa persiapan atau bagaimana Bu Tari? Kalau sebelumnya Ibu, saya selalu ada persiapan. Cuma pas kemarin supervisi aja, saya tidak mempersiapkan dengan baik. Jadi beliau merasa tersinggung juga karena saya sudah menyepelekan ya Ibu. Kalau hari-hari biasa saya sudah ada kegiatan espreading ketika anak-anak jenuh. Saya sudah memberikan supaya segar kembali, fresh seperti itu Ibu. Tapi kemarin memang saat supervisi saya tidak ada espreading Ibu, saya hanya menggunakan metode ceramah itu, terus membuat kelompok kecil, dan ketika membuat kelompok kecil itu saja saya tidak bisa berjalan dengan lancar Ibu. Begitu Ibu. Ya, sebetulnya cara mengajar Bu Tari mungkin menurut Bu Tari sudah cukup bagus tapi kan karena mungkin sedang supervisi, jadi pengawas kan mengharapkan hal lebih dari Bu Tari, seperti yang Bu Tari lakukan biasanya, mengajar dengan menyenangkan, berbagai metode yang menyenangkan, menggunakan ice breaking, anak-anak lebih aktif, begitu ya Bu Tari. Jadi bagaimana Bu Tari nanti perasaannya dan kelanjutannya, apakah nanti Bu Tari akan memperbaiki apa tidak, istilahnya begitu Bu Tari? Iya Ibu, saya perasaan saya saat itu jujur saya tidak nyaman Ibu. Saya takut, saya gelisah. Untuk ke depan saya berjanji untuk memperbaiki lagi pembelajaran saya dengan menggunakan banyak metode sehingga anak tidak akan bosan, anak bisa merasa lebih tenang ketika pembelajaran. Itu saya lakukan tidak hanya ketika di supervisi Ibu, saya akan mencobanya Ibu. Jadi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Tari merasa tidak nyaman sebetulnya pada saat supervisi adalah Bu Tari yang menggunakan metode yang kurang menarik sebetulnya juga karena Bu Tari adu argumen dengan pengawas sebetulnya jadi istilahnya membela diri, jadi mungkin hal itu yang membuat jadi mengganjal di hati Bu Tari. Jadi mungkin Bu Tari bagaimana kelanjutannya, apakah Bu Tari akan nanti meminta maaf ke pengawas atau ke kepala sekolah atau bagaimana Bu Tari? Iya Ibu, besok saya niat dalam hati, saya akan minta maaf kepada beliau, kepada Ibu pengawas. Saya juga terpikirkan juga Ibu, takut hasil supervisi Ibu pengawas akan disampaikan kepada kepala sekolah, nanti akan jadi berdampak lebih panjang lagi. Jadi saya memang ada rencana untuk menghadap beliau untuk meminta maaf, dan saya juga tidak akan mengulang kembali. Sudah bagus sekali lah istilahnya solusinya dari Bu Tari Terus kemudian dari proses belajar mengajarnya bagaimana Bu Tari kelanjutannya? Apakah akan ada perbaikan ke depannya atau bagaimana? Iya, untuk proses kegiatan belajar saya akan seperti tidak saat disupervisi, saya akan menggunakan bermacam-macam metode Ibu supaya anak-anak menjadi antusias, senang. Saya bisa menggunakan metode seperti games gitu Ibu, biar anak-anak menjadi lebih semangat dan anak-anak bisa lebih menerima pembelajaran dari saya Ibu. Yang jelas kemarin saat supervisi saya tidak ingin mengulanginya kembali Ibu. Syukurlah, luar biasa sekali ya Bu Tari. Jadi langkah yang Bu Tari ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide Bu Tari dengan meminta maaf, dengan memperbaiki proses belajar. Jadi nanti untuk rencana aksi komitmen apa yang nanti Bu Tari lakukan untuk
menjalankan hal-hal yang Bu Tari rencanakan tadi. Iya, untuk komitmen saya untuk menjalankan rencana yang tadi saya sudah sampaikan, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, untuk mencoba mencari metode-metode yang terbaru ya Ibu, karena saat ini kan banyak sekali metode-metode baru. Ada teknologi juga bisa digunakan ya Ibu. Saya akan sharing dengan Bapak Ibu guru di kantor saya agar saya bisa mengajar dengan lebih baik lagi Ibu. Nggih, bagus sekali Bu Tari, luar biasa. Jadi nanti Bu Tari juga perlu banyak dukungan ya dari rekan sejawat dan Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana nanti Bu Tari istilahnya dukungan apa yang dibutuhkan untuk Bu Tari dari Kepala Sekolah dan rekan sejawat? Dukungan yang saya butuhkan agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, yang jelas support dan motivasi dari kepala sekolah, rekan guru itu sangat dibutuhkan untuk saya Ibu. Selain itu juga sarana dan prasarana juga sangat mendukung untuk kelancaran pembelajaran saya ya Ibu. Iya, jadi dari percakapan kita kali ini bagaimana perasaan Bu Tari sudah lega ya? Istilahnya Bu Tari apakah sudah menemukan solusi dari masalahnya Bu Tari tadi? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega sekali sudah berkomunikasi dengan Ibu. Perasaan saya agak lebih tenang, tidak seperti kemarin khawatir, takut. Ini dari percakapan ini saya menemukan solusi, saya bisa meminta maaf kepada pengawas, kepada kepala sekolah. Saya juga berjanji untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk murid-murid saya di kelas Ibu. Alhamdulillah ya Bu Tari sudah istilahnya mendapatkan solusi dari percakapan kita. Semoga kedepannya Bu Tari bisa menjalankan komitmennya dengan baik. Terus ngaten. Jadi mungkin cukup ya Bu Tari untuk percakapan kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa lanjut kalau misal nanti saya ada masalah atau Bu Tari ada masalah, kita bisa saling berdiskusi, bercakap-cakap bersama ya Bu Tari. Ya Ibu, terima kasih sekali Ibu atas solusi yang tadi kita sudah temukan bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa menjadikan anak didik kita murid-murid yang berkarakter dan berbakti ya Ibu. Saya terima kasih sekali Ibu. Alhamdulillah, sama-sama Bu Tari. Saya juga terima kasih ya, jadi saling berbagi sharing dengan Bu Tari. Siap Ibu. Terima kasih ya Ibu. Saya mohon diri karena saya harus kembali ke kelas karena akan ada kegiatan P5 untuk kelas saya Ibu. Saya pamit dulu ya Ibu, terima kasih. Sami-sami Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari. Terima kasih Bu Ika. Alhamdulillah Bu Tari, kita sudah menyelesaikan sesi pertama coaching pada siang hari ini Bu Tari. Alhamdulillah ini 14 menit, 1 menit lagi nggih. Jadi nanti kita bisa break 1 menit, nanti terus lanjut ke Bu Tari membuka dan menutupnya. Saya cukupkan sesi coaching pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sambungin ya Mbak. Ya, refleksi saya dulu apa ya? Bu Tari dulu. Biar nanti gampang. Oke. Setelah Bu Ika refleksi, aku langsung umpan balik ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Ya, ini mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melakukan refleksi diri tentang praktik coaching yang saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Puji Lestari. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan antara coach dan coachee sudah terjalin komunikasi yang sangat baik, saling mengisi, tidak ada pendengar saja atau coach sebagai dominan yang menemukan solusi. Jadi coachee juga menemukan solusinya sendiri. Terjalin kolaborasi yang baik antara coach dan coachee, itu juga sudah bagus sekali. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki, saya rasa ini cukup minimalisir nggih Bu Tari, karena kemarin kita sudah praktik dan alhamdulillah yang kemarin terkendala sinyal wifi dan listrik mati, sekarang sinyalnya bagus, listriknya nyala, dan alhamdulillah kalau untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin sudah lebih bervariatif. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, coach menstabilkan emosi, menata hati untuk hadir sepenuhnya pada saat melakukan coaching, otomatis mencari tempat yang lebih tenang pada saat proses coaching. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Apa yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, yaitu menghadirkan diri sepenuhnya pada saat coaching, latihan dan belajar lebih giat lagi, agar dalam proses coaching itu terkesan lebih santai, nyaman, istilahnya gimana ya Bu Tari? Kalau natural begitu, iya. Jadi mungkin dari saya refleksi dirinya seperti itu, mungkin dari Bu Tari bisa memberikan umpan balik untuk saya. Apa yang Bu Tari rasakan pada saat saya coaching, Bu Tari? Terima kasih Bu Ika atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan memberikan umpan balik atas kegiatan coaching Bu Ika ya. Selaku coach, saya coachingnya, perasaan saya selama di coaching, saya tidak merasa deg-degan, saya merasa nyaman karena pertanyaan yang Ibu Ika berikan ke saya tidak menyudutkan saya, jadi saya tidak merasa bersalah, Ibu, jujur saja ya. Pertanyaannya itu lebih menggerakkan motivasi saya untuk lebih baik lagi. Terus sebagai coach, Ibu juga sudah hadir secara penuh, mendengarkan cerita saya, mendengarkan masalah yang saya hadapi. Ibu juga memberikan pertanyaannya yang berbobot sehingga saya juga akhirnya bisa tergali jawaban-jawaban yang lebih baik lagi, Ibu. Terus untuk sesi praktik kali ini kita sudah lebih enjoy ya Bu daripada kemarin latihan. Untuk durasi waktu juga kita sudah memenuhi, alhamdulillah. Selamat Bu Ika, semoga ke depan kita lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Amin. Terima kasih juga Bu Tari. Mungkin dari Bu Tari bisa menyampaikan refleksi dirinya, tidak apa-apa Bu Tari. Tapi kita belum dipanggil, biar nanti sampai kita dipanggil dulu, nanti daripada kita keluar. Iya, yang penting kita udah punya refleksi ya. Iya. Oke. Sambil mengerjakan refleksi di sini ya Bu Tari. Iya, betul sekali. Baiklah Ibu, untuk refleksi diri saya setelah kegiatan coaching tadi, saya selaku coach, Ibu Ika selaku coaching,
Di sini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kita sudah mengalir ya Ibu, mengikuti aliran pertanyaan seperti aliran air. Alhamdulillah. Juga sangat antusias menjawabnya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, mungkin yang perlu diperbaiki di sini kita harus banyak-banyak mempraktekkan coaching ini ya Ibu, di sekolah, di kelas kita dengan murid-murid mungkin ya Ibu ya. Setelah kita dapat ilmu di sini, kita nanti dapat gunakan diimplementasikan di sekolah kita. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh? Saya tetap berusaha untuk mendengarkan dengan sepenuh hati cerita dari Ibu Ika. Apa yang Bapak Ibu perbaiki atau tingkatkan, yang jelas saya akan meningkatkan, saya akan lebih banyak lagi belajar tentang teknik coaching. Itu Ibu Ika. Selamat juga buat Bu Tari yang telah melaksanakan sesi coach. Tadi saya umpan balik dari saya nggak Bu Tari. Saya merasa sesi coach dari Bu Tari itu sangat luar biasa. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan Bu Tari sudah sangat berbobot, kemudian lebih santai, lebih enjoy, terkesan tidak menggurui saya. Kemudian istilahnya Bu Tari lebih memotivasi lebih baik dari pertanyaan-pertanyaan Bu Tari tanpa menyudutkan, tanpa menggurui, tanpa menjudge kalau saya itu mengajarnya males, ini itu macam-macam gitu ya Bu Tari. Jadi dari saya mungkin itu umpan balik dari saya. Semoga kedepannya Bu Tari bisa menjadi coach yang luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu Ika. Sama-sama.